Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di ibadah hari ini. Tetap semangat, salam sehat, dan bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, serta dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah hari ini saya mengambil satu bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Nanti kita akan baca bersama-sama. Saudara, sebelumnya ada satu pujian yang kita pujikan bersama-sama hari ini, yaitu nyanyian pujian nomor 195, Nyatakan Yesus Dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyanyian pujian nomor 195. Kita akan pujikan bersama-sama. Antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah Yesus dalam dirimu. Jadilah kita umat Allah yang senantiasa dibaca oleh semua orang. Tunjukkanlah kasih Kristus kepadanya. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidup
Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian tadi memberikan inspirasi dalam kehidupan kita yang harus kita renungkan. Nyatakan Yesus dalammu. Saya hari ini mengambil satu tema juga, nyatakan Yesus dalammu, yang diambil dari Surat Galatia pasal 2 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Sebelumnya mari kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kami hidup sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak terang yang selalu memancarkan kasih. Dan biarlah ini ada di dalam jiwa kami. Berkatilah kami semua Tuhan. Kau perkuat iman kami, Engkau menjauhkan kami dari segala sesuatu yang menggoda, sehingga kami tidak tercebur dalam dosa. Justru kami lebih kuat di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam surat Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Di sini Rasul Paulus menggambarkan hubungannya dengan Kristus dari segi kasih yang secara pribadi, yang mendalam, dan ketergantungannya dengan Tuhan. Nah, kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari hidup penuh dengan intrik, hidup penuh dengan iming-iming duniawi.
tergantung bagaimanakah kita sebagai anak-anak Allah ini menyikapi kehidupan kita. Apakah kita terjerumus dalam keinginan daging yang mengakibatkan kehidupan kita terjatuh dalam dosa, atau sebaliknya kita hidup senantiasa taat kepadanya dan selalu menuruti perintahnya, yaitu perintah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita menjalani kehidupan yang salom, kehidupan yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Nah, dalam kehidupan ini kita harus menunjukkan identitas diri kita sebagai anak-anak Allah. Anak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, kita beriman kepada Kristus, hidup dalam kesatuan intim dengan Tuhan Yesus, baik dalam kematian maupun kebangkitannya. Itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Kita harus menyatakan Yesus di dalam kehidupan kita. Artinya adalah kita sebagai anak Tuhan, kita adalah kitab yang terbuka yang senantiasa dibaca oleh Tuhan. Saudara, menyatakan Yesus dalam hidup kita, bahwa kita orang percaya Yesus sebagai juru selamat, harus kita nyatakan dalam kehidupan kita dalam bentuk yang nyata. Kita berbuat sesuatu, harus kita nyatakan kehidupan Kristus dengan ajaran kasih yang selalu menempel dalam kehidupan kita. Dalam Galatia pasal 2 ayat 19 yang saya baca tadi, saya ingin mengulangi membacakannya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Jadi kita hidup merdeka, kita hidup sudah ditebus dosa kita. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kita adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya selalu menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Janganlah dalam kehidupan kita hanya status saja sebagai orang Kristen. Di dalam KTP tertulis status kita adalah Kristiani. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita tidak pernah menunjukkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Tidak pernah menunjukkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada orang lain. Dosa tidak berkuasa atas hidup kita. Di sini Rasul Paulus memberikan gambaran dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menyatakan dalam suratnya ini, pasal yang ayat yang ke-19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kesaksian Rasul Paulus dalam kehidupannya, sebelum dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus, dalam kehidupan Rasul Paulus selalu mengabdi untuk hukum Taurat. Hidup pun untuk hukum Taurat. Tetapi setelah Paulus yang saat itu bernama Saulus dipanggil oleh Yesus, percaya kepada Yesus,
Dia hidupnya untuk Kristus. Paulus selalu menunjukkan identitasnya. Dia menyatakan dirinya sebagai murid Kristus karena dosanya telah disalib. Karena dosanya telah ditebus oleh Yesus. Dan dia melayani Tuhan, melayani Yesus dengan sepenuh waktu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, menyatakan diri kepada orang lain bahwa kita adalah murid Kristus itu adalah suatu keharusan dalam hidup kita. Satu keharusan. Jangan sebaliknya justru kita menyembunyikan identitas diri kita sebagai orang Kristen. Padahal kita adalah orang yang sudah mendapatkan kasih Kristus melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nyatakan Yesus dalam diri kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menyatakan Yesus dalam hidup kita, kita harus hidup bersama dengan Dia. Dia di sini adalah besar, dia adalah hidup bersama dengan Yesus. Artinya adalah dalam kehidupan kita harus selalu menunjukkan kita pergumulan hidup kita yaitu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita hidup bersama dengan Dia, mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga orang yang membaca kehidupan kita akan terdampak oleh hidup kita, yaitu hidup yang penuh dengan kasih Kristus. Hidup yang penuh dengan kasih Kristus yang seperti apa? Kita harus berbuat sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Yesus kita nomor satukan dalam kehidupan kita. Yesus menjadi andalan dalam kehidupan kita. Yesus menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita. Janganlah kita menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Menomorsatukan Yesus dalam kehidupan kita dengan menunjukkan kasih. Di setiap perbuatan kita paling tidak menjadi teladan bagi orang lain. Teladan kasih. Apa bentuk kasih dalam kehidupan kita? Kristus harus kita jadikan sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Di setiap kehidupan kita, setiap apa yang kita lakukan, jadikanlah Yesus menjadi kekuatan hidup kita, sehingga hidup kita selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang memberikan kasih, kekuatan diri kita mengandalkan Yesus. Kita tidak usah keluar, tetapi orang sudah membaca bahwa kita orang Kristen, orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita harus terpusat pada Kristus. Terpusat pada Kristus yang dimaksud di sini adalah di setiap kita bertindak, melakukan sesuatu, di setiap kita ada masalah, kita pusatkan pikiran kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kristus harus kita jadikan sebagai pusat kehidupan kita setiap kita berpikir.
Kalau kita mengandalkan Yesus, kita tidak akan pernah tergoda oleh iming-iming duniawi. Kita tidak pernah tergoda oleh keinginan daging yang selalu mengancam dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita lengah, setan, iblis akan menguasai diri kita. Kita akan terjerumus di dalam dosa. Kita harus menguasai diri kita, mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Menyatakan Yesus dalam hidup kita, kita harus mengikut sertakan Kristus di setiap kehidupan kita. Mengikut sertakan Yesus di setiap kehidupan kita. Saudara, saya akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Mungkin ayat ini banyak yang sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menyatakan Yesus dalam hidup kita, mengikut sertakan Yesus di setiap perbuatan kita, seperti dalam firman Tuhan ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang percaya tidak akan binasa oleh dosa, oleh maut, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menyatakan Yesus dalam hidup kita? Di setiap perbuatan kita sebagai orang percaya dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus kita nomor satukan. Kristus menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kita hidup harus terpusat pada Kristus di setiap keputusan yang kita ambil. Menyatakan Yesus dalam hidup kita, kita harus mengikut sertakan Yesus dimanapun kita berada. Renungkanlah saudara kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Menyatakan Yesus dalam hidup kita adalah hal yang harus kita lakukan, karena kita adalah anak-anak terang, sudah mendapatkan terang kasih Kristus yang menerangi kehidupan kita. Pancarkan terang itu kepada orang lain. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha kudus. Kami siap untuk menyatakan Yesus dalam kehidupan kita, dan biarlah orang lain membaca hidup kita penuh dengan kasih, memancarkan sinar terang, yaitu terang kasih Kristus, dan mereka boleh untuk membaca sekaligus mereka percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami menyerahkan anak-anak-Mu, dan biarlah mereka Engkau berkati dengan kuasa Roh-Mu, sehingga dalam kehidupan mereka boleh menyatakan dirinya sebagai anak-anak terang yang hidup penuh kasih. Menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan di saat menangani pandemi ini, dan biarlah pandemi ini cepat berakhir.
sehingga seluruh masyarakat boleh hidup normal kembali. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Pak Presiden Jokowi dalam menangani pandemi ini. Engkau memberi kekuatan dan Tuhan memberi kelebihan di dalam memutuskan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap ibadah di rumah. Walaupun saat ini sudah diperlonggar, tetapi kita harus tetap ibadah di rumah sampai dengan waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau hand sanitizer, dan juga kita menjauhi kerumunan. Kurangi mobilitas Anda. Janganlah Anda keluar rumah. Boleh keluar rumah kalau hanya keperluan yang sangat mendesak. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.